antara suku Sunda aja gitu bisa beragam budayanya gitu, nggak semua suku Sunda itu sama gitu. Kemudian agamanya juga sangat dijaga gitu, dan setiap orang, setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama yang minimal untuk KTP gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada agama. Jadi agama dan budaya ini kan saling mempengaruhi gitu ya teman-teman. Yang pertama, agama dipengaruhi oleh budaya. Yang pertama, agama dipengaruhi oleh pengaruh tradisi lokal, yang dimana tradisi lokal ini merupakan bagian dari budaya gitu. Contohnya apa teman-teman? Contohnya adalah tahlilan gitu. Nah, tahlilan ini kan sebenarnya tidak ada dalam dalil hadis ataupun dalam Al-Quran gitu ya teman-teman. Tapi di Indonesia ini sangat dijaga gitu, sangat dilestarikan gitu tahlilan ini, karena ya isinya yang positif itu, karena isinya itu mendoakan orang yang sudah meninggal gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk dilestarikan gitu teman-teman. Nah, itu merupakan contoh dari agama yang dipengaruhi oleh budaya. Kemudian selanjutnya agama yang dipengaruhi oleh interaksi sosial. Nah, teman-teman sudah ketahui ya bahwa di Indonesia itu semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi sangat kental sekali ajarannya dengan ajaran gotong royong gitu ya teman-teman. Nah, itu kan gotong royong itu adalah nilai sosial ya, tapi bisa diadaptasi dengan agama gitu. Contohnya gimana? Contohnya saat pembangunan masjid. Nah, saat pembangunan masjid kan orang-orang saling bantu gitu ya. Bahkan yang non muslim juga bisa membantu gitu. Nah, itu bisa menjadi sebagai nilai sosial tapi yang yang bernilai pahala juga gitu, teman-teman. Itulah adaptasi dari agama yang dipengaruhi oleh budaya. Nah, kemudian selanjutnya budaya yang dipengaruhi oleh ajaran agama. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ini di Indonesia ini terkenal dengan Islam Nusantara ya. Nah, contohnya adalah penerapan sarung dan mukena. Nah, kan di negara lain kan nggak ada ya teman-teman, sarung dan mukena itu cuma ada di Indonesia. Nah, tapi itu dijadikan ciri khas agama gitu, agama Islam. Tapi sebenarnya itu adalah budaya, karena dalam ajaran agama itu hanya diperintahkan untuk menutup aurat, bukan untuk memakai sarung atau memakai mukena, tapi itu adalah bagian dari budaya yang diadaptasi dari ajaran agama gitu teman-teman. Jadi sarung dan mukena itu ciri khas atau Islam Nusantara itu gitu ya teman-teman. Nah, kemudian agama dan budaya ini eh, di ada hal yang bisa mempengaruhinya gitu, yaitu ada peran dari ormas dan ada peran dari tokoh agama yang bisa menjaga eh, ke yang bisa menjaga kelestarian budaya lokal ini gitu. Yang pertama ada peran ormas, teman-teman. Nah, sudah kita ketahui ya bahwa ormas itu di Indonesia banyak sekali. Nah, salah satunya di sini saya mau mengambil 3 ormas yang mungkin bisa dibilang pengikutnya banyak gitu ya di Indonesia. Yaitu ada ormas NU gitu, Nahdlatul Ulama, kemudian ada Muhammadiyah dan ada Persis. Nah, sebenarnya ketiga ormas ini sama-sama memiliki tujuan yang sama gitu ya. Itu untuk keridhaan Allah gitu ya, sama-sama, cuman cara penyampaiannya yang berbeda, yang dimana NU itu mengedepankan kearifan lokal, akulturasi budaya, kemudian Muhammadiyah itu mengedepankan pembangunan kayak pendidikan gitu, rumah sakit, banyak tuh pendidikan atau instansi-instansi yang menggunakan nama Muhammadiyah kayak Universitas Muhammadiyah gitu ya, rumah sakit Muhammadiyah gitu. Nah, dan yang terakhir ada Persis yang menekankan pada fikihnya gitu ya teman-teman ya, semuanya itu saling ya Allah, saling menguatkan gitu menguatkan ajaran agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir ya Mi, yang terakhir peran tokoh agama. Nah, peran tokoh agama ini sebenarnya banyak ya tokoh agama di Indonesia, tapi saya mengambil contoh Habib Djafar. Kenapa? Karena beliau ini di Indonesia sangat tersoroti gitu dengan dengan toleransinya gitu. Bahkan bukan hanya toleransi di antara